Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengundang Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan di Gedung Nusantara 5, Komplek Parlemen Senayan. Selain Megawati, keluarga Presiden pertama RI Bung Karno juga hadir. Dalam silaturahmi kebangsaan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerahkan surat pimpinan MPR tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno kepada keluarga Presiden pertama Republik Indonesia. Bambang Susatyo pun menjelaskan bahwa MPR telah menerima surat Menkumham mengenai tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967. Soekarno atau Soekarno, pantaskah bangsanya sendiri melakukan jasa dan kesetiaan Bung Karno kepada bangsa Indonesia? Saudara sekalian, ke depan tidak boleh TAP MPRS nomor 13 /MPRS 1967 ini sesuai dasar hukum TAP MPR nomor 1 /MPR 2003 serta dikeluarkannya Kepres nomor 83 TK 2012 dapat menghapus stigma terhadap Bung Karno yang telah membuat luka yang mendalam bagi Bung Karno, keluarga, dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno sebagai pahlawan bangsanya, proklamator bangsa, dan penggali Pancasila. Surat diserahkan kepada anak-anak Soekarno yang hadir, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Lihat, tiba-tiba ujuk-ujuk itu Ibu Megawati beserta keluarganya, adik-adiknya, kakaknya itu mendatangi gedung MPR bertemu Bamsud dan diserahkan surat pimpinan, kalau saya baca di sini, surat pimpinan MPR tentang tidak berlakunya tindak lanjut TAP MPRS nomor 28 nomor 33 MPRS 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno 9 September. Oke, baik Pak Rijal, saya coba bayangkan dulu bahwa dulu itu ada ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67 tuh tentang pencabutan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Jadi kekuasaan dari Pak Soekarno itu dicabut. Nah, setelah dicabut berganti presiden oleh Soeharto. Nah, sekarang tahun 2024 ini istilahnya tidak berlakunya surat penyerahan tidak berlakunya. Jadi saya tuh masih bingung gitu. Memang itu pengacauan, pembuatan pembingungan gitu kan, membuat confuse rakyat dengan cara peristiwa 9 September kemarin, seolah-olah mencabut ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67, padahal tidak itu gitu. Itu hanya surat pengantar bahwa pada tahun 2003 sudah dibuat ketetapan MPR tentang gitu kan peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPR sejak tahun 1960 sampai 2022. Nah, salah satunya itu ketetapan MPRS nomor 3367 ini yang menurut ketetapan 1 tadi 2003 itu dinyatakan tidak perlu ditindaklanjuti secara hukum karena sudah dianggap selesai dijalankan dan hanya berlaku sekali saja. Gitu. 2003 itu berarti ketua MPR-nya Amin Rais. MPR-nya Amin Rais, presidennya Megawati. Nah, ini Pak, kenapa jadi ada keputusan untuk ini tidak perlu dilanjutkan? Memang ada opsi bisa dilanjutkan gitu maksudnya? Tidak ada, tidak bisa. Jadi begini, keluarnya ketetapan MPRS 33 tahun 67 ini Pak, waktu itu dugaan kuat keterlibatan Soekarno terhadap gerakan 30 SPKI atau
kebijakan Soekarno itu, gitu kan, melindungi, tanda kutip melindungi, gitu Pak, gitu. Tokoh-tokoh, kalau eksplisitnya tokoh-tokoh G30 SPKI, gitu. Kemudian diminta pertanggungjawaban Soekarno oleh MPRS, gitu. Maka dia pidato Nawaksara, gitu. Nah ternyata dia tidak menunjukkan pertanggungjawaban, ditolak oleh anggota MPRS, gitu. Kemudian dia bikin lagi nanti pelengkap Nawaksara, Pak gitu. Soekarno itu bulan Januari 67, gitu Pak. Kemudian ternyata juga tidak menjawab tentang pertanggungjawaban atas kebijakan yang berhubungan dengan pemberontakan kontra revolusi gerakan 30 September PKI. Itu Pak, gitu. Nah, artinya kesimpulannya bahwa gitu kan ada petunjuk gitu bahwa Presiden Soekarno itu gitu kan membuka ruang bagi G30 SPKI secara tidak langsung dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI. Begitu konsideran dari ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67 ini. Sehingga dicabut kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Jadi itu alasan hukumnya. Dan itu sudah selesai. Udah selesai gitu Pak. Itu nggak bisa dicabut lagi oleh MPR, nggak bisa. Artinya malah gitu kalau menurut saya nih, Bambang Sut ini 3 hal aspek kekacauannya. Satu, MPR sekarang itu lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi negara. Bagaimana dia bisa mencabut keputusan lembaga tertinggi? Gitu. Kedua, ini surat pimpinan MPR, bukan surat ketetapan atau keputusan MPR. Jangan dibohongi rakyat, Pak. Gitu, dikesankan MPR. MPR apanya? Ini pimpinan MPR dan hanya surat. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu tadi bahwa dibohonginya rakyat ini seolah-olah mencabut ketetapan MPRS tahun 67 nomor 33 itu. Padahal tidak. Bagaimana bisa mencabut, Pak? Ketetapan MPRS 3367 ini adalah pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Kalau dicabut ini, Soekarno hidup lagi tuh. Bagaimana anak kecil juga bisa berpikir bagaimana mencabut sesuatu yang sudah tidak berlaku. Jadi penilaian Bamsud bohong ini dalam konteks ini seolah-olah berupa penggiringan opini kepada masyarakat bahwa memperbaiki citra Presiden Soekarno lah mungkin. Iya Pak, ini manipulasi hukum itu yang kemudian seolah-olah Soekarno tidak harus dibersihkan, dipulihkan. Dari mana dasar pemulihannya? Bahwa keputusan MPRS 33 tahun 67 ini, Pak, ini dokumen historis sekaligus dokumen yuridis. Jadi ini nggak bisa diotak-atik karena ketetapan MPR 1 tahun 2003-nya menyatakan kategorinya ini kategori tidak perlu ditindaklanjuti secara hukum karena sudah selesai. Itu tuh di tahun 2003. 2003. Jadi ada ketetapan yang memang melakukan peninjauan semua ketetapan MPRS dan MPR. Dan itu presidennya Megawati. Megawati. Sekarang kok seperti yang Meganya sendiri dalam tanda petik seperti yang dipermainkan. Waktu dia jadi presiden sudah ada keputusan ini tidak perlu ditindaklanjuti. Makanya gitu. Kalau saya melihat Kang Epul ini permainan politik, gitu. Jadi kesannya Bambang Sud menipu Mega, gitu kan? Kalau Meganya polos, gitu Pak. Kalau Meganya polos, keluarga Mega menerima surat. Lalu dengan begitu akan dibersihkan Soekarno. Ditipu itu Pak, gitu. Karena sejarah nggak bisa diotak-atik dengan seenaknya, apalagi dengan surat. Tapi kalau itu Megawati juga tahu, berarti terlibat Megawati dalam permainan ini, gitu. Namanya permainan politik itu Pak.
Tapi katanya Pak, sejarah itu memang milik penguasa saat itu katanya. Ya, sebetulnya tidak juga, tergantung catatannya. Kekuatan ini. Iya, Pak. Data. Kan catatan sejarah itu bisa bisa jadi dokumen historis, bisa jadi dokumen yuridis. Kalau menurut saya ketetapan MPRS tahun 67 nomor 33 ini dokumen historis dan dokumen yuridis. Jadi peristiwanya nggak bisa dihapus, Pak. Ya. Nggak bisa dihapus. Sudah jelas tempo hari Pak Soekarno tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia tidak melakukan kebijakan-kebijakan antisipasi setelah gerakan 30 September gerakan PKI itu. Padahal itu tuntutan rakyat. PKI tidak dibubarkan dan tidak mau membubarkan Soekarno. Katanya sudah kudeta, percobaan kudeta. Kok tidak dibubarkan? Nggak mau. Makanya terkesan petunjuk melindungi tadi tokoh-tokoh G30 SPKI-nya.